Bikin malu, seorang warga negara Indonesia begal perempuan di Jepang karena butuh uang, korban diinjak hingga hidungnya patah. Terungkap identitas WNI jadi begal di Jepang sampai viral di media sosial padahal mendapatkan gaji 10 juta rupiah per bulan. Diketahui pekerja magang bernama Rohmat Hidayat asal Yogyakarta dikabarkan melakukan aksi pembegalan terhadap seorang warga Jepang di Fukuoka, Jepang. Tindakan nekat Rohmat Hidayat ini rupanya terjadi lantaran dipicu permasalahan utang uang yang dipinjamnya sebagai modal untuk berangkat ke Jepang. Kejadian pembegalan yang dinilai ikut mencoreng nama baik Indonesia ini ramai menjadi sorotan usai diungkap akun TikTok @nikmatul_hikmah pada Sabtu 20 Juli 2024. Dalam unggahan tersebut dipaparkan aksi pembegalan itu terjadi pada 15 Juli 2024. Rohmat sendiri diketahui menjadi seorang pemagang dan tiba di Jepang pada Mei 2024 lalu. Adapun kronologis kejadian dipaparkan bermula saat Rohmat mulai kebingungan lantaran uangnya yang sudah habis. Pada hari libur peringatan SEA Days, Rohmat memikirkan cara untuk mendapat uang termasuk melakukan perampokan atau pembegalan. Saat hendak melancarkan aksinya, Rohmat pun melihat MA yang saat itu baru saja selesai berbelanja. Rohmat berjalan ke beberapa tempat. Dia mencari korban. Niatnya memang mau melakukan pada saat matahari sudah terbenam pada jam 21.00 di daerah Sawaraku, Taguma. RH melihat seorang perempuan muda berinisial MA yang usianya 25 tahun baru keluar dari sebuah convenience store. Lalu RH mengikuti MA dari belakang sekitar beberapa meter di mana tidak banyak orang. Rohmat langsung menyerang MA, papar akun tersebut. Diterangkan lebih lanjut, setelah MA terjatuh, Rohmat langsung memukul bagian wajah MA sehingga menyebabkan fleksur pada bagian hidung. MA berusaha berteriak dan meminta pertolongan, namun dicegah oleh Rohmat menggunakan telapak tangannya menutup mulut korban. Tak sampai di situ, Rohmat juga menginjak perut MA. Setelah MA tak berdaya, Rohmat kemudian mengambil dua barang korban, yakni dompet dan pouch kecil, lalu kabur. Selanjutnya akun tersebut memaparkan korban pun melaporkan peristiwa itu hingga Rohmat berhasil ditangkap 1 jam setelah kejadian. Pilunya ternyata uang yang didapat Rohmat dari pembegalan itu hanyalah sebesar 600 yen atau setara 60.000 rupiah. Lantaran aksinya, Rohmat pun harus menjalani 3 proses penahanan dan penjara sesuai peraturan Jepang. Setelah ditangkap, Rohmat diberikan kesempatan memilih, melaporkan atau meminta bantuan kepada Kedutaan Republik Indonesia di Jepang atau tidak. Namun Rohmat memilih menolak kasusnya dilaporkan ke Kedutaan Republik Indonesia di Jepang. Dikutip melalui unggahan itu, selama di Jepang, Rohmat bekerja pada sebuah perusahaan di bidang pembuatan jalan dengan gaji sebesar 100.000 yen. Namun hampir seluruh gajinya itu digunakan untuk membayar hutang hingga Rohmat kekurangan biaya untuk bertahan hidup. Dari total gaji yang diterima, sebesar 90.000 yen harus dia kirim ke Indonesia untuk membayar hutang. Karena sebelum dia datang ke Jepang, dirinya meminjam uang sebagai modal untuk keberangkatannya ke Jepang. Sisanya 10.000 yen itulah yang dia gunakan untuk hidup selama sebulan di Jepang. Jelas akun tersebut. Niat melakukan pembegalan diterangkan Rohmat kian bertambah kuat lantaran adanya peraturan berupa larangan transaksi pinjam dan meminjamkan uang. Saat proses penggeledahan ditemukan 3 kartu identitas Rohmat beserta uang sebesar 3 yen. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha membenarkan mengenai pria WNI yang membegal perempuan di Jepang. Adapun terkait identitasnya, Juda mengatakan WNI itu bernama Rohmat Hidayat alias RH. RH diketahui menyerang dan merampok seorang wanita di kota Fukuoka, Jepang. KBRI Tokyo telah memonitor informasi dari media mengenai berita seorang WNI atas nama Rohmat Hidayat yang ditangkap kepolisian Fukuoka, ucap Juda. Adapun peristiwa tersebut terjadi pada Senin 15 Juli 2024 dan pihak berwenang segera menangkapnya. Juda menyampaikan, KBRI Tokyo telah berkoordinasi dengan kantor kepolisian Fukuoka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun kepolisian Fukuoka menjelaskan bahwa RH tidak bersedia memberikan informasi tentang penangkapannya disampaikan kepada KBRI Tokyo, tutur Juda.